Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidana wa maulana Muhammadanil mukhtar wa alihil adhar wa ashabil ahyar adada ni'amillahi wa ifdali amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Bapak Ibu jamaah subuh Masjid Nurul Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla atas karunia limpahan nikmatnya yang tak terhingga. Kita sampai hari ini sudah 79 tahun diberikan udara kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan kasih sayangnya. Kalau bukanlah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka nasib bangsa Indonesia ini mungkin akan terus kita terkungkung dalam dunia penjajahan. Nah, oleh karena itu terinspirasi dari Quran surat Ali Imran ayat 103 bahwa Allah menyeru. Kalau Allah sudah menyeru itu tandanya wajib. Tandanya wajib. Maka tidak ada suatu kekuatan, tidak ada suatu keteguhan hati, kecuali adalah yang pertama adalah ada ikatan batin yang didasari dengan kekuatan juga akidah atau keyakinan. Maka bermulanya perjuangan bangsa Indonesia yang melalui prosesnya itu berabad-abad juga, beratus-ratus tahun juga, jauh ya daripada orang-orang yang barangkali sebelum kemerdekaan itu juga ada yang mereka termasuk juga orang-orang yang memang berpikir masalah tentang kemerdekaan itu. Mulai dari penyebaran Islam di Nusantara ini oleh Wali Songo dari tanah Jawa, ya, kemudian juga tambah dengan dari Sumatera itu Serambi Mekah, kemudian juga di Sulawesi, Maluku. Itu adalah merupakan para pejuang-pejuang kaum muslimin, di mana mereka adalah merupakan satu kesatuan para ulama-ulama. Karena pada waktu itu bangsa Indonesia itu masih terkelompok-kelompok raja-raja dari setiap pulau-pulau itu. Ada Raja Jawa, Raja Sumatera, kemudian Raja di Maluku, Sulawesi. Itu semua adalah merupakan cikal bakal bahwa mereka itu adalah nanti bersatu, kemudian akan menjadikan Indonesia menjadi Indonesia baru, Indonesia yang merdeka. Alhamdulillah 79 tahun Allah anugerahkan kemerdekaan secara jiwa dan raga, lahir dan batin pada bangsa Indonesia. Jamaah subuh rahimakumullah. Maka oleh karena itu, maka ini adalah merupakan manifestasi daripada
bersyukurnya seorang hamba ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita wajib untuk berterima kasih, bersyukur kepada para pejuang-pejuang yang telah betul-betul berjibaku. Mereka tanpa kenal lelah mengorbankan siang dan malam, berpikir, bahkan sampai jiwa dan hartanya dikorbankan dalam rangka bagaimana untuk bisa terbebas dari kungkungan penjajah itu. Karena pada hakikatnya penjajah itu bukan hanya sekedar menjajah dalam bidang secara fisiknya, ya, tapi juga mereka itu juga menjajah dari masalah, yaitu ada visi dan misinya daripada agama itu sendiri. Ya, kalau bahasa sekarang barangkali itu. Maka umat Islam ya dari Nusantara ini bangkit terus dari dekade ke dekade ya, sampai kepada waktunya tahun 1945, tepatnya tanggal 17 Agustus, itulah hari bersejarah. Maka kewajiban kita untuk menjadikan cerdas generasi-generasi penerus kita, anak keturunan cucu kita itu adalah dibekali, satu, dibekali dengan pencerahan kepada mereka bahwa jangan sampai mereka lupa akan sejarah. Sementara tantangannya hari ini, pelajaran sejarah itu nampaknya kayaknya mau dihilangkan gitu ya. Di lembaga-lembaga pendidikan itu kayaknya sih agak kurang diinikan sekarang. Lembaga pendidikan sejarah terutama adalah sejarah nasional dan juga sejarah Islam itu mulai retret. Nah, kalau kita melihat kepada seperti itu, ini adalah juga merupakan trik-trik daripada penjajah. Ya. Jangan dikira barangkali ya, setelah kita diberikan secara formalitasnya 17 Agustus 1945 itu, negara ini akan terus aman-aman saja. Tidak, sekalian. Maka kita terus tetap siap siaga. Ya, siap siaga. Makanya kan ada seruan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu. Nah, wahai orang-orang yang beriman, ya, bersabarlah kamu untuk diri kita sendiri. Ya. Wasbiru, dan ajak orang lain untuk juga bersabar. Isbiru wasabiru warabitu, dan senantiasa selalu menghubungkan antara hati dan hati itu untuk menjadi sebuah kekuatan. Siap siaga, warabitu. Ini yang senantiasa selalu kita dengung-dengungkan ya, dalam Al-Quran ini merupakan inspirasi bahwa umat Islam ini adalah, mohon maaf ya, umat Islam ini dialah yang berperan bagaimana mengangkat harkat derajat bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang merdeka. Oleh karena itu akan suatu keniscayaan bahwa mereka yang sudah berjuang dengan harta dan jiwanya ya dengan luar biasa, dan mudah-mudahan kita doakan dalam setiap habis sholat kita itu kan, doa kita itu dalam sholat juga demikian. Mereka mudah-mudahan tergolong orang-orang yang ibad as-shalihin, hambamu yang sholih, hambamu yang ikhlas. Mereka juga adalah tergolong orang-orang para syuhada yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia yang bermartabat. Ini didoakan setiap waktu, setiap waktu itu minimal kita doakan. Dan mari juga kita berupaya tadi, bagaimana upaya kita menjadi orang-orang yang mempersiapkan generasi yang akan datang. Ini kita tidak tahu 5-10 tahun yang akan datang ya, kondisi keadaan karakter bangsa ini
betul-betulkah mereka itu masih mau menjadi pewaris kemerdekaan bangsa Indonesia yang sesungguhnya? Ya, jangan-jangan ini akan menjadi euforia semata. Kita akan tidak terasa, kita ini sudah kembali dililit dengan penjajahan-penjajahan, ya, dalam secara elit, ya, bahasanya itu secara elit, tidak apa, digerogoti dari dalam, seolah-olah itu adalah merupakan kemajuan bangsa Indonesia secara fisik, namun ya, secara akidahnya, ya, secara kemerdekaan nuraninya itu, kebebasan untuk menentukan bagaimana kita juga yang menjadi hamba-hamba yang soleh tadi bersyukur, itu masih menjadi PR kita semua. Jadi PR kita semua. Makanya di sini adalah orang yang cerdas itu adalah al-kaisu man dana nafsuhu wa amila liman ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk persiapan telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau para pejuang-pejuang tadi itu sudah barang tentu mudah-mudahan mereka adalah menjadi para syuhada. Nah, kita ini saat sekarang ini yang masih hidup ini, bagaimana kita juga melawan, ya, melawan visi-misi daripada para pejuang-pejuang kita itu, untuk senantiasa kita perjuangkan terus kembali bahwa mereka tidak ingin, ya, kembali dijajah, baik itu dijajah secara karakter moral ataupun secara bagaimana yang tadi adalah untuk kehidupan nanti di akhiratnya. Itulah yang senantiasa harus kita kita kuatkan untuk generasi muda kita. Ya alhamdulillah, mungkin secara zahirnya lembaga-lembaga pendidikan swasta khususnya itu banyak berperan saat sekarang ini. Yang mereka notabene itu bagaimana mendidiknya secara agamanya, kemudian secara skillnya dan seterusnya. Nah ini harus yang perlu kita dukung, ya. Jangan sampai kita karena barangkali, mohon maaf, karena rada mahal barangkali kalau sekolah di pendidikan yang sifatnya itu, ya, berbau agama, ya gitu ya. Kemudian di situnya ada bagaimana Al-Quran itu betul-betul menjadi generasi Qurani bagi anak-anaknya ke depan. Nah, inilah yang kadang-kadang menjadi perbandingan orang-orang tua kita sekarang. Padahal itulah yang disebut tadi adalah orang yang sudah akan mempersiapkan generasi-generasi mudanya, sementara kita tinggal sebentar lagi kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu menjadi amal jariah untuk amal kita ke depan, maka kita harus memperjuangkan generasi muda kita ini, ya, untuk dipersiapkan dan dititipkan untuk dididik di lembaga-lembaga pendidikan yang betul-betul jangan sampai agama ini lepas, ya, daripada jiwa dan raga anak-anak kita. Jangan menjadi al-ajiz, ya, al-ajizu manittaba nafsahu hawa, yaitu orang yang lemah karena mengikuti hawa nafsu. Ya, nafsu tadi mungkin karena uang banyak, kemewahan dan seterusnya, bangga, ya, kalau itu disekolahkan di sebuah lembaga pendidikan yang penting di situ adalah bagus, ya, ada teknologinya segala macam bagus, tapi kering daripada bagaimana pendidikan agamanya. Nah, itu kan hawa nafsu, dan itu adalah tamanna Allah, hanya berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tulul aman, ya. Jadi berangan-angan di situ adalah karena memperutkan hawa nafsunya saja, bukan semata-mata dalam rangka untuk mendapatkan satu ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ini adalah merupakan babnya kita bersyukur kepada manusia yang betul-betul telah memperjuangkan, yang mengamanahkan kepada bangsa Indonesia, ya, sampai nanti barangkali akhir zaman bangsa Indonesia ini. Karena barang siapa kita tidak bersyukur kepada mereka, ya, artinya berterima kasih
dengan cara kita selalu mendoakannya terus, mudah-mudahan di alam barzahnya mereka akan mendapatkan nikmat kubur, ya. Kemudian mereka juga akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yashkurun nas lam yashkurullah. Barang siapa yang tidak bersyukur ya kepada manusia, ya sesungguhnya dia juga tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi mari kita untuk senantiasa bersatu padu, wa'tasimu bihablillah, bersatu padu kepada satu tali Allah, kepada aturan-aturan Allah, kepada ajaran-ajaran Allah dan Rasulnya. Kepada dengan cara apa? Ya tadi, bagaimana kita selalu terus membangkitkan semangat, ya, semangat gelora dalam rangka tadi bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan udara kemerdekaan kepada bangsa Indonesia ini bukan hanya untuk euforia semata, tapi bagaimana kita mengisi dengan amal soleh kita, ya, dengan amal soleh kita menjadi manusia yang nafiun li ghairihi, manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Tentunya kita nanti akan berkiprah sesuai dengan profesi atau kapasitas kita masing-masing. Kullu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Jadi kita akan melaksanakan dan juga akan bertastabikul khairat, berpartisipasi dalam rangka untuk melanjutkan ya pewarisan kemerdekaan ini ya kepada generasi-generasi yang akan datang, dengan kita menjadi contoh suri teladan bagi anak-anak kita. Dan ditegaskan dalam hal ini juga dalam surat yang lain, yaitu wasta'in wa'atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan janganlah kamu berbantah-bantahan. Fatafshalu wa tadhhabari hukum, karena berbantah-bantahan ini menyebabkan menjadi kamu gentar dan kehilangan kekuatanmu. Ya, fatafshalu wa tadhhabari hukum, kan menjadikan kita ini bercerai-berai karena tadi kalau sudah kita punya ide masing-masing bagaimana supaya bagus sebenarnya, tapi dia egonya luar biasa, ya egonya luar biasa, ya bagaimana supaya pendapatnya itu barangkali menjadi sesuatu yang ya wah dan seterusnya. Nah disinilah kita harus ada kekuatan yang namanya wasbiru. Nah, sekali lagi di sini adalah kekuatan yang paling utama adalah bersabar. Bersabar di sini adalah kita mendengar, ya memahami apa yang terbaik ya, dalam rangka untuk memajukan dan mempertahankan kemajuan bangsa Indonesia, yang notabene bangsa Indonesia ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keleluasan ya untuk menentukan nasib bangsanya ke depan. Innallaha ma'as sabirin, karena Allah beserta orang-orang yang bersabar. Ya, cara bersabar di sini satu-satunya adalah mari kita kuatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus kedekatan kita kepada Allah, bersabarnya tadi, dan kondisi apapun ya kita tetap dahulukan, yaitu adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah adalah tadi bersatu teguh, ya jangan kita tafarruq, jangan kita mendahulukan egois kita, karena egois tadi akan menjadikan kita pertama gentar terhadap musuh-musuh Allah, ya sehingga inilah yang akan kembali penjajahan itu masuk ke dalam negara kita, bangsa Indonesia. Jamaah subuh rahimakumullah, karena yang namanya persatuan itu adalah akan memberikan rahmat tadi, sebagaimana Allah tunjukkan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 tadi Indonesia puncaknya menjadi bebas dari kungkungan bangsa Belanda, Jepang dan lain-lain sebagainya. Sedangkan furqatu itu adab, akan menjadikan sebuah adab.
Ya salah satunya contohnya, nggak lama dari zaman kemerdekaan itu, tahun berapa? 1965. Nah, itu kan terjadi penggerogotan dan kembali. Ngapain ya yang seperti begitu? Ya, sabotase dan lain sebagainya. Nah ini kalau kita berbicara masalah tadi kekuatan, itu sama-sama kita barusan saja, belum lama kita dari merdeka ya, maka bangsa Indonesia ini sudah kembali diporak-porandakan dengan seperti itu. Maka insya Allah mudah-mudahan bahwa kalaupun hari ini ya kita akan mensyukuri karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa kemerdekaan itu, maka yang pertama adalah bukan hanya sekedar euforia, tanamkan kepada anak-anak kita itu adalah yaitu pencerahan, pemahaman. Ya. Di rumah itu barangkali sekarang masih ya bisa disetelkan ya, bagaimana film-film perjuangan seperti dulu, tapi bagaimana anak-anak sekarang ini itu sudah dipengaruhi dengan tontonan-tontonan yang tadi mensabotase ya, sejarah itu akan dihilangkan. Jadi mereka itu konotasinya kalau udah melihat kepada zaman-zaman perjuangan sejarah itu, perjuangan para kiai dengan santrinya, kayaknya seperti ogah-ogahan untuk melihatnya, mendengarkannya. Maka wajib ya bagi kita untuk mendampingi anak-anak kita ini ya, terutama yang masih usia-usia dalam SD, SMP ya, termasuk juga SMA itu ya, mereka masih bisa kita berikan arahan ataupun bimbingan. Mudah-mudahan ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan jamaah Nurul Islam ya, dengan adanya pengajiannya ya, TPA-nya, dan juga selalu kita menghidupkan sholat jamaah 5 waktunya di Masjid Nurul Islam yang tercinta ini, dan terus kembali kita akan menggelorakan semangat persatuan dan kesatuan, karena masjid itu adalah salah satunya adalah sebagai center kesatuan dan persatuan masyarakat di sekitarnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Barangkali sebelum ditutup, kalau misalnya ada yang perlu disaringkan, monggo. Karena cukup pas ya, insyaallah. Mari kita tutup untuk tausiah dan kajian subuh pada kesempatan ini dengan bersama-sama melafadzkan hamdalah dan doa kifarahat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.